Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, kalau menyebut kata hipertensi, nah ini kan satu penyakit yang kayaknya udah umum ya, maksudnya sering banget kita dengar tekanan darah tinggi gitu ya. Nah selama ini kita selalu kepikiran bahwa ya kalau kita masih muda gitu, masih 20, 30, 40 tahun kayaknya masih aman lah ya. Ada jauh banget dari kata hipertensi. Karena biasanya kita ngelihat orang-orang yang mengalami hipertensi adalah orang-orang yang udah kayak 50 or 60 plus lah gitu ya. Ibarat kata lansia seperti itu. Karena notabene kayak mereka udah makanya dijaga, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena memang notabene usianya sudah lanjut dan mereka rentan mengalami hipertensi. Tapi ternyata Anda juga harus berhati-hati. Kalau lihat prevalensinya sekarang, data gitu ya, coba deh Anda tanya ke rumah sakit gitu ya, mungkin kayak, dok banyak nggak sih kalau anak muda mengalami hipertensi? Ternyata katanya ada juga gitu ya, tapi kita nggak ngerti apakah memang gara-gara satu dan lain hal atau gara-gara makanan dan lain sebagainya. Nah terus kita gimana dong kalau udah mengalami hipertensi? Karena kadang-kadang orang nggak sadar dan ngeh bahwa mereka mengalami hipertensi dan akhirnya apa? Terjadilah komplikasi. Makanya hari ini kita akan bahas ya apa saja bahaya dari komplikasi hipertensi dan bagaimana cara menanganinya. Tapi sebelum bahas tentang tema kita hari ini, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tekanan darah tinggi. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Anak muda kebal dari hipertensi. Nah tadi sudah saya mention atau singgung di awal bahwasanya gini. Kalau kita bandingkan antara yang usia produktif alias anak muda lah ya istilahnya sekarang dengan orang-orang yang sudah lanjut usia. Mana sih golongan atau kategori yang jauh lebih berisiko? Apakah ini masih sama dengan pemikiran konvensional kita zaman dulu bahwa ini nih yang lansia ini yang pasti akan jauh lebih berisiko mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi karena mereka ya metabolisme menurun, proses degeneratif, aging dan lain sebagainya yang akhirnya berpengaruh pada kondisi kesehatan mereka dan salah satunya adalah hipertensi. Tapi jangan salah pemirsa. Coba sekarang Anda amati deh. Atau kalau mungkin Anda sekarang usia produktif ya usia 20, 30, 40 tahun. Coba deh Anda coba cross check dan mereview diri Anda sendiri apa yang Anda makan. Apa yang Anda minum. Coba kalau yang makan itu yang seperti apa pola makannya. Apakah yang fast food, junk food yang kayaknya enak sih di mulut tapi kita nggak ngerti kandungannya seperti apa. Nah ternyata ada beberapa hal yang katanya ya dari pola hidup, obesitas, ada juga genetik sebenarnya yang berpengaruh katanya bisa membuat orang-orang muda yang biasanya kayak kelihatan sehat-sehat aja tapi ternyata mereka bisa mengalami hipertensi. Nah nanti akan kita bahas ya apakah anak muda bisa mengalami hipertensi tidak seperti orang tua gitu ya atau sebenarnya kalau kita ngomongin hipertensi ya itu nggak akan terjadi pada anak muda. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa. Garam lososa bagus untuk pasien hipertensi. Nah ini ya, jadi ini erat katanya dengan poin yang pertama tadi nih ya. Anak-anak muda yang notabene pola makannya sekarang kayak agak kurang dijaga ya. Makanan minumannya seperti itu. Nah kita ngerti, kalau di Indonesia ngerti, kalau di negara lain ya. Kalau di negara kita, coba deh ngacung jempol gitu ya. Siapa yang suka sekali makan makanan yang asin gitu ya. Wah itu kalau makanan asin tuh sangat luar biasa enak. Apalagi kalau kita habis minum yang manis, tambah kemudian makan yang asin gitu ya. Ini kan jadi salah satu pemicu terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya kalau yang asin pasti identik dengan ada kandungan garam gitu ya. Nah ternyata kalau Anda mengonsumsi garam lososa, pernah dengar nggak sih Anda garam lososa? Nah garam lososa ini katanya kandungan natriumnya itu lebih rendah. Jadi tidak menekan tekanan darah kita. Jadi kalau Anda mau aman katanya bisa mengonsumsi makanan-makanan yang dicampur atau diolah dengan menggunakan garam lososa. Nah ini akan kita tanyakan ke dokternya apakah efektif ketika ya entah orang yang sudah punya riwayat hipertensi atau bukan belum ya, tidak mengalami hipertensi dengan mengonsumsi makanan yang diolah dengan garam lososa. Ini lebih kecil menimbulkan risiko terjadinya hipertensi. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Kangkung bisa menurunkan hipertensi. Ya gini, apapun penyakitnya ya. Biasanya kalau kita ngomongin penyakit, hipertensi dan lain sebagainya, memang salah satu yang harus kita konsumsi adalah sayuran-sayuran hijau ya. Selain karena memang seger dilihatnya, tapi juga kandungannya sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, kalau selama ini Anda kenal dengan sayuran kangkung yang katanya bisa bikin kita ngantuk gitu ya. Ternyata di kangkung ini mengandung kalium yang katanya ini bisa menekan terjadinya tekanan darah tinggi. Nah, jadi Anda jangan salah sangka ya kalau Anda punya riwayat atau kayak
aduh makanan apa nih ya, sayuran hijau yang aku punya riwayat darah tinggi nih gitu ya, supaya untuk meminimalkan atau mengontrol deh gitu ya tekanan darah tinggi, Anda bisa mengonsumsi sayuran kangkung. Nah benar atau enggak sayuran kangkung ini bisa bermanfaat untuk mereka yang punya hipertensi? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat mirsa ya. Kafein bisa memperburuk tekanan darah. Nah ini yang tadi kita bahas juga sempet ya. Kalau kita ngomongin tentang pola hidup, gaya hidup, pola makan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah anak-anak zaman sekarang itu suka banget mengonsumsi kopi-kopian. Kita tahu ya di kopi ini ada yang namanya kafein. Nah kafein ini katanya bisa meningkatkan tekanan darah tinggi seseorang yang akhirnya bisa berujung pada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah ini yang harus diwaspadai ya. Kita harus bisa benar-benar bijak mengonsumsi kafein. Kalau mungkin berapa hari ini kayak sehari bisa 3-4 cup, coba mungkin dibatasi 1 cup dulu aja. Kalau memang Anda punya riwayat hipertensi. Atau mungkin nggak sama sekali gitu ya. Supaya tekanan darah Anda normal gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Konsumsi santan berlebih sebabkan hipertensi. Nah ini kadar lemak jenuh di santan ini yang sebenarnya jadi bahaya ya gitu ya. Yang akhirnya membuat apa? Membuat risiko terjadinya penyempitan pembuluh darah yang akhirnya apa? Ketika pembuluh darahnya menyempit, otomatis tekanan darahnya pasti akan tinggi seperti itu. Jadi kalau kita ya Indonesia gimana ya? Tadi udah kita bahas asin-asinan, santan-santanan ini kayaknya makanan khas Indonesia yang memang lezat tapi harus kita hindari atau kurangi demi kesehatan kita bersama. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar hipertensi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Hardi Indradi SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi Dr. Hardi, apa kabar dok? Pagi, baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang kayaknya sudah saya mention di awal bahwa orang banyak nggak aware gitu ya bahwa mereka mengalami hipertensi gitu ya. Ada kala ada yang kayak dia bener nih kalau sini udah keras gitu ya, sakit baru periksa dan katanya oh ini hipertensi. Tapi kita bahas terlebih dahulu sebelum ngomongin hipertensi dan komplikasinya, kita bahas beberapa mitos faktanya dulu ya dok ya. Okay. Yang pertama nih, nah ini kadang-kala kalau kita ngomongin penyakit gitu ya, orang pikirnya oh pasti kalau penyakit ini tuh dialami sama orang tua yang sudah lanjut usia dan lain sebagainya, entah ya hipertensi kayak diabetes dan lain sebagainya. Meskipun prevalensi penyakit-penyakit yang lain kayak diabetes juga ternyata banyak juga anak muda. Nah kalau kita ngomongin hipertensi, bisa nggak sih anak muda mengalami hipertensi atau kayak nggak mungkin lah, anak muda kan masih produktif, gennya masih bagus-bagusnya, perkembangan dan lain sebagainya. Jadi kayak kebal lah dari hipertensi atau gimana sih dok? Kalau itu mitos ya. Mitos ya, oke. Jadi dari penelitian terakhir ya tahun 2019 dari jurnal yang saya baca dari American Heart Association itu dikatakan 1 dari 8 orang usia 20 sampai 40 tahun itu sebetulnya punya hipertensi. Nah, sayangnya karena dia merasa muda, jadi angka diagnosis di rentang usia itu sangat rendah. Karena kan dia merasa masih muda, masih sehat, jadi jarang untuk memeriksakan diri begitu. Nah, sedangkan hipertensi itu kan harus cepat dikendalikan, kalau nggak bisa terjadi komplikasi gitu. Jadi kalau di praktek pun juga lately itu mulai muncul pasien-pasien below 30 begitu udah dengan hipertensi, ya. Wow, di bawah 30 udah banyak yang ada hipertensi ya? Iya. Nah, itu kalau tadi menurut data jurnal dari American Health Association itu 1 dari 8, berarti 12,5%. Dan pasti angkanya akan terus meningkat kan itu gitu ya. Nah itu yang jadi concern-nya adalah tadi Dr. Hardi menyebutkan bahwasanya di bawah 30 ternyata banyak yang datang dan mereka nggak aware. Sebenarnya mereka tuh bener-bener nggak aware, maksudnya nggak kerasa gitu ya dok ya. Yang dirasakan sama anak-anak muda ini kecuali mereka udah datang ke dokter dan screening baru ketahuan gitu ya. Karena mereka nggak aware-nya itu. Jadi akhirnya
jumlahnya bisa meningkat atau gimana sih? Ya jadi kalau jumlah meningkat saya rasa masalah lifestyle sekarang ya, gaya betul, hidup ya, betul. ada pola hidup, makanan, aktivitas fisik dan lain-lain gitu. Nah, cuman biasanya banyak juga beberapa pasien yang denial karena saya kan masih muda gitu loh. Jadi udahlah nggak usah lah, masa sih ada jadi problem nanti atau apa gitu. Kayak gitu Oke, sih. jadi intinya adalah tidak menutup, ya kita bukannya doain ya dok ya, tapi gara-gara ya itu ya tadi lifestyle, pola makan dan lain sebagainya ya, aktivitas, ya akhirnya membuat anak-anak muda bahkan under 30 pun bisa mengalami hipertensi seperti itu ya. Iya. Jadi jangan jumawa pemirsa, kalau Anda masih under 30 gitu ya, harus dijaga pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Garam lososa, bagus untuk pasien hipertensi. Nah memang kan kalau kita ngomong hipertensi, yang sering kita dengar di masyarakat adalah jangan makan asin, jangan makan yang dibuat atau diolah dengan garam gitu ya. Karena itu bisa bikin darah tinggi dan lain sebagainya, Nah memang kalau kita mengonsumsi garam lososa, ini mungkin belum banyak yang tahu dengan garam lososa. Itu yang katanya natriumnya lebih rendah dan bagus untuk hipertensi atau gimana? Ya, kalau itu fakta ya. Fakta. Jadi garam lososa itu low sodium salt. Jadi seperti kita ketahui bahwa garam itu kan komposisinya natrium chloride ya. Nah, di lososa itu komponen natriumnya itu dikurangi diganti dengan kalium. Gitu. Sehingga yang kita ketahui bahwa kalau kita kelebihan natrium itu sifatnya menahan cairan di badan kita. Nah, jadi karena volumenya bertambah, tentu dia akan meningkatkan tekanan darah, hipertensi. Sehingga dengan penggunaan garam lososa itu bisa membantu mengurangi resiko hipertensi. Cuman kita harus perhatikan juga ya, dalam arti mentang-mentang garam lososa kita bisa sepuas-puasnya pakai garam, enggak, tetap dia ada komponen natriumnya. Oh iya Bu. Jadi kalau dia makan terlalu banyak juga ya tetap juga hipertensi gitu. Terus yang kedua, hati-hati untuk pasien-pasien yang punya gangguan ginjal. Karena kan dia komponen kaliumnya banyak tuh. Nah, sedangkan orang-orang dengan gangguan ginjal kadang-kadang mengalami kesulitan sekresi kalium. Sehingga nanti kaliumnya bisa menumpuk di dalam badan kita. Nah, itulah ya. Jadi kayak kalau kita ngomongin satu manfaat, ya benar manfaat. Tapi quote and quote ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Maksudnya dalam artian tidak berlebihan. Apalagi kalau mungkin orang tersebut sudah ada riwayat gangguan ginjal. Karena kan kandungan kaliumnya juga lumayan tinggi gitu ya. Oke dok, kita lanjut ya. Yang ketiga, kangkung. Ini satu jenis sayuran hijau yang banyak orang suka, tapi banyak orang komplain mungkin karena ya sering bikin ngantuk, nggak ngerti sih itu mungkin sugesti atau lain sebagainya. Tapi kalau hubungannya dengan hipertensi, katanya kan ini bagus untuk orang dengan riwayat hipertensi. Kenapa memang? Betul atau enggak tuh? Ini sebetulnya bisa mitos, bisa fakta 50-50 ya? 50-50. Jadi sebetulnya bukan kangkung aja sih. Jadi sayur dan buah secara general itu baik untuk hipertensi karena kandungan kaliumnya yang cukup tinggi. Yang seperti kita ketahui kalau kalium tinggi itu dia bisa memancing natrium untuk keluar. Which is natrium itu not good untuk hipertensi kan. Yes. Kayak gitu. Jadi nggak cuma kangkung aja sih. Jadi hipertensi makan kangkung sebanyak-banyaknya nggak juga sih. Cuman memang sayuran dan buah-buahan secara general itu baik untuk tekanan darah tinggi. Tapi ini connect dengan poin kedua tadi nggak sih dok? Ketika kaliumnya terlalu tinggi juga kayak juga masalah sama orang yang punya ginjal kan? Betul, betul. Jadi makanya, intinya sih kalau sesuatu yang berlebihan nggak bagus ya. Jadi kalau pada pasien-pasien darah tinggi dan gangguan ginjal, kita memang harus limit, nggak boleh terlalu banyak buahnya karena takutnya kaliumnya menumpuk di badan. Nah, itu dia ya. Untuk yang bahkan yang tidak ada gangguan dengan ginjal pun juga harus berhati-hati ya, karena mungkin aja bisa berisiko ke yang lain. Intinya yang pas lah ya, gitu ya, sesuai takaran yang dianjurkan. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Ini nggak tahu lagi nih ya, ini banyak orang yang sekarang ini jadi lifestyle ya. Tadi Dokter Hadi menyebutkan, iya sih akan jadi lifestyle. Orang suka minum kopi gitu ya, sehari ngopi itu bisa berapa cup gitu ya. Dan itu yang benar-benar yang ready to drink coffee gitu, yang benar-benar kayak ya sasetan atau yang lain seperti itu. Nah, kandungan kafein dan hubungannya dengan hipertensi gimana tuh? Oke, jadi kafein ini memang not good tidak baik untuk tekanan darah tinggi ya. Jadi pada dasarnya si kafein ini itu dia menyebabkan kenaikan tekanan darah tapi dalam jangka pendek. Jadi 1 jam setelah minum
kopi ya sampai 2 jam dan dia efeknya baru hilang setelah 4 jam. Jadi dia tidak menetap terus. Tapi bayangkan kalau kita minumnya bergelas-gelas. Yes. Dan yang kedua, jadi sebetulnya kafein itu tidak baik untuk orang yang memang sudah punya hipertensi karena dia akan naikin kan. Tapi dia tidak menyebabkan dengan minum kopi dia jadi dapat kena hipertensi. Ngerti ya maksudnya bedanya ya. Jadi dia menaikkan jangka pendek aja. Karena dia berpengaruh dengan meningkatkan neurotransmitter yang menyebabkan pembuluh darahnya tuh nggak bisa terbuka. Jadi untuk yang memang punya riwayat hipertensi harus berhati-hati ya. Iya. Apalagi sehari berapa cup, gitu ya. Itu harus berhati-hati. Oke dok, yang terakhir santan. Nah gimana nih santan kayak Indonesia itu gimana ya kalau masak nggak pakai santan gitu ya, kayak ini jadi satu konsumsi yang jadi daily menu juga untuk orang-orang Indonesia gitu. Nah santan dan hipertensi yang katanya kadar lemak jenuhnya itu bisa berbahaya, bisa menyempitkan atau menyumbat aliran darah. Aduh serem banget tuh dok, itu benar nggak sih atau gimana? Kalau santan ini mitos dan fakta juga nih, jadi nggak berkorelasi langsung sebetulnya. Seperti kita ketahui kan santan dari kelapa ya, kelapa kan buah, kandungan kaliumnya tinggi. Tadi saya udah bahas bahwa kalium itu sebetulnya baik untuk orang-orang hipertensi. Tentu nggak boleh berlebih. Nah, cuman memang kandungan kalorinya besar santan itu karena dia lemak ya, lemak jenuh. Jadi dia kalorinya tinggi. Ditambah lagi apalagi kalau orang Indonesia kan masak santan dengan daging, dengan apa. Semuanya dicampur-campur ya, kompleks jadinya ya. Jadi kalorinya tinggi. High kalori tentu akan meningkatkan kelebihan kalori. Kelebihan kalori akan menyebabkan obesitas, kegemukan yang which is not good untuk hipertensi. Gitu. Jadi mungkin dia tidak berkorelasi langsung, cuman memang kalau dikonsumsi terlalu banyak, akhirnya bisa menyebabkan hypertension juga. Gitu. Oke, jadi intinya adalah boleh-boleh aja, entah itu kayak santan dan lain sebagainya tadi kita sebut di awal, kangkung yang notabene sebenarnya itu sehat ya, karena alami dari alam, tapi akhirnya jadi bermasalah ketika dikonsumsi secara berlebihan. Memang yang berlebih itu tidak baik ya dok ya. Meskipun itu yang baik ya. Karena bisa berujung bahwa ini akan jadi hal yang buruk malahan. Apalagi untuk mereka yang punya tadi ya seperti kesehatan ginjal yang terganggu dan lain sebagainya gitu ya. Oke, thank you Dr. Hardy sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin hipertensi dan komplikasinya. Sebenarnya nggak pingin ada komplikasi dan tidak pingin ada hipertensi gitu ya dok ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini komplikasi dari hipertensi yang sebenarnya kita nggak berharap ada komplikasi dan tidak ada hipertensi. Toh kalaupun itu terjadi harus diminimalkan supaya tidak mengalami komplikasi ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hardy Indradi, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke dok, tekanan darah tinggi. Sebelum kita ngomongin tekanan darah tinggi atau hipertensi, tekanan darah gitu. Emang darah ditekan-tekan gitu. Kan kita sering ya dok yang ngomong darah tinggi gitu ya. Tapi kita lupa tekanan darahnya. Nah tekanan darah itu seperti apa? Maksudnya kayak kan kita tahu kayak darah itu dipompa ke seluruh tubuh. Berarti memang mungkin notabene ya bisa dipompa karena ada tekanan gitu. Maksudnya tekanan darah itu seperti apa sih? Oke, mungkin untuk cerita tekanan darah saya harus cerita sedikit ya mengenai sistem sirkulasi di badan kita. Jadi sebetulnya sel-sel semua di badan kita itu kan butuh makanan, butuh oksigen, dia untuk bermetabolisme, untuk tetap hidup. Ya kan? Nah, semua unsur-unsur makanan, oksigen dan lain-lain itu dibawa oleh namanya darah. Ya. Nah, darah itu berjalan di dalam pembuluh darah. Kalau di rumah tuh kayak apa ya, pipa air ya. Kayak pipa air. Iya. Jadi si pipa itu membawa darah ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen, nutrisi dan lain-lain. Nah, jantung itu sebagai pompanya. Jadi dia sebagai pompanya. Jadi dia jantung itu adalah organ vital yang isinya otot-otot, di dalamnya ada bilik-bilik, di mana kalau dia kontraksi dia akan memberikan tekanan. Dia akan memompa darah untuk jalan, mutar ke seluruh tubuh. Nah, tekanan darah itu adalah posisi tekanan di dalam pembuluh darah itu pada waktu kontraksi jantung. Nah, untuk kontraksi jantung itu yang kita bilang tekanan darah sistolik.
tekanan pada waktu jantungnya relaksasi itu yang kita bilang tekanan darah diastolik. Sistolik dan Diastolik. diastolik. Oke, jadi mengembang mengempis itu ya. Betul. Itu erat kaitannya sama kalau kita dada itu kita mengembang mengempis bukan sih dok? Atau beda? Oh itu pernafasan, kalau Oh paru. pernapasan ya, beda ya. Jadi iya. memang kalau jantung tidak kelihatan dari luar. Nggak kelihatan, kecuali orang kurus banget paling di ujung dinding dadanya tuh ada yang tep, 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 tep. Tapi itu kurus banget ya. Oh. Kadang-kadang oke, suka oke, kelihatan di ujungnya. Tapi kalau kayak detak jantung beda lagi. Nah iya itu. Oh, detak jantung itu? Iya. Dep, 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 dep. Itu dia pompa. Dep, 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 dep. Oh, oke. Jadi memang tekanan darah itu yang kondisinya seperti itu. Nah, sekarang mau tanya, ya normalnya itu berapa tekanan darah seseorang? Oke. Jadi dengan berkembangnya ilmu medis, sebetulnya target tekanan darah dari tahun ke tahun itu berubah-berubah terus ya. Oh. Jadi dalam arti karena gini, jadi berdasarkan penelitian itu setiap kenaikan berapa milimeter Hg, maka sebetulnya komplikasinya mulai meningkat terhadap penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, tapi kalau di Indonesia kita masih pakai yang kita bilang hipertensi itu kalau sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90. Nah, tapi idealnya targetnya adalah below 120 dan below 80. Oh, tidak sampai 120, tidak sampai 80. Iya, Oh, itu masih normal, aman gitu ya? aman. Oh, oke. Tapi kalau kita diagnosa, oh ini pasien hipertensi, kalau di Indonesia kita masih pakai baseline-nya itu di atas 140 sistoliknya dan bawahnya di atas 90. Oke. Kalau di antara itu 130 sampai 140 kita bilang udah prehipertensi. Oh, oke. Tapi kalau hipertensinya terjadi di waktu-waktu khusus, gitu kayak contoh nih ada orang takut disuntik gitu ya, terus kemudian harus vaksin gitu ya, tiba-tiba yang biasanya 130 atau under 120 tiba-tiba meningkat jadi 150, 160, itu gimana? Itu termasuk hipertensi atau bukan? Oh, untuk diagnosa hipertensi itu biasanya kita harus minimal itu 2 kali pemeriksaan di waktu yang berbeda. 2 kali pemeriksaan di waktu yang berbeda. Nah, ngomong pemeriksaan, gimana meriksanya? Kan selama ini kayak kita ada ya, kalau dulu itu kayak enggak, masih ada sih sekarang yang apa dok namanya dok? Tensi ya, tensimeter, tensi itu. Ada juga sekarang banyak yang digital gitu. Oke. Itu gimana tuh tesnya? Itu masih sama alatnya atau gimana? Oke, jadi untuk melakukan pengukuran ya sekarang sih mungkin yang banyak ini ya blood pressure monitor ya yang tinggal tempel aja gitu kan. Jadi tapi itu sebetulnya ada syarat dan kondisinya. Jadi nggak bisa main tempel aja gitu. Jadi sebetulnya pertama yang sering dilupakan tuh untuk melakukan pengukuran itu sebaiknya dalam kondisi istirahat. Oh, Jadi, tenang ya? Tenang. Jadi biasa aja sih kalau saya minta 15 menit lah, 15 menit sampai 30 menit dalam kondisi duduk santai begitu ya. Jangan baru bolak-balik ke dapur, ke kamar mandi langsung nyampe-nyampe langsung tensi gitu, jangan gitu. Terus yang kedua, posisinya sebaiknya duduk dengan lengannya itu kita taruh di atas meja. Supaya setingkat sejajar. Oh, fungsinya apa memang dok kalau harus sejajar? Supaya sejajar dengan si jantungnya, supaya tekanannya sama. Terus yang ketiga itu sebaiknya sih 30 menit sebelum melakukan pengukuran jangan makan, jangan minum. Oh, pengaruhnya memang apa dok? Iya, bisa menaikkan tekanan darah. Oh, karena lagi ada proses di dalam tubuh Pencernaan untuk dan pencernaan lain-lain. segala macam. Iya. Oh, itu pengaruh ya? Iya, berpengaruh. Ini kalau kita mau yang benar-benar lagi artis ya, yang benar-benar sebaiknya seperti itu. Jadi 30 menit jangan makan, jangan minum dulu. Nah, kemudian untuk penempatan mansetnya itu kalau bisa menempel langsung dengan kulit. Karena dia kan ada sensor-sensor. Kalau kita langsung ditempel di atas baju tuh kurang bagus. Takutnya jadi sensornya terhalang. Oke, yang jadi pertanyaan tuh kadang kita nggak ngerti ya. Itu kan tiba-tiba alatnya itu kayak semakin mencengkram gitu kan. Itu emang dia untuk apa? Mendeteksi aliran tekanan darahnya kah? Aliran darahnya yang kan pasti ada darah yang ngalir atau gimana sih, Dok? Jadi Ini pertanyaan orang awam ya, Dok ya. Nggak apa-apa. Jadi sebetulnya gini, pada waktu diberikan tekanan, dia akan ngeblokkan. Dia akan ngeblok pembuluh darah supaya dia tidak mengalir ke dalam ke bawah ya, ke bawah, ke tangan. ke arah tangan. Nah, pada waktu tekanannya itu akan kebaca pertama kali ketika aliran darah lewat. Nah, itu tekanannya.
Ngerti ya? Jadi misalnya tekanannya misalnya kan kita pompa sampai 200 kan. Dia nggak akan kerasa denyutan karena kan dia blok. Di blok, oke. Di blok. Nah, terus kita turunin pelan-pelan. Turunin pelan-pelan. Nah, di dep pertama itu, nah itu tekanan darahnya. Tekanan darah stop. Nah, jadi apa tekanan dia bisa lolos ke bawah. Tapi ini dok, sebenarnya kayak 120, 130 sampai 200 itu yang dihitung tuh apanya sih, mau kecepatannya, detaknya atau apanya sih? Itu tekanannya. Jadi berarti tekanan yang keluar pertama tek itu. iya, Maksudnya tekanannya itu dalam hitungan apa gitu maksudnya tekanannya? milimeter Hg. Jadi gini. Jadi pada waktu kita Dicengkram pompa, gitu. cengkram gitu kan, itu kan ada tekanan tuh sampai 200 gitu kan. Nah, kalau misalnya tekanan darah kita nggak nyampe 200, tentu dia nggak akan tembus. Dia nggak bisa tembus kan, karena ada dihalang di sini. Oh, oke. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi dia akan dihalang. Tapi ketika dia turun pelan, tekanannya udah cukup kuat nembus si mansetnya itu, itulah tekanan darah kita. Oh, berarti kalau 200 nih tek, terus kemudian oke nggak ada jalan lagi gitu ya. Kemudian dilepasin, ada yang mungkin lepasnya di 140, 120 gitu ya. Baru dia mulai muncul pulsnya lagi. Pulsnya lagi, dan itulah ketahuan tekanan darah kita di angka berapa gitu Yes, ya. betul. Oh, makanya dia kan kadang-kadang mengeras terus agak Pelan-pelan. Iya. Oke. Thank you loh dok. Saya udah ribuan kali diperiksa baru tahu sekarang. Oke. Tapi sebenarnya apa yang memengaruhi kenapa tekanan darah orang bisa tinggi bisa rendah gitu? Iya. Jadi kalau masalah hipertensi ini dia ada sebetulnya secara general itu kita bagi primary hypertension sama secondary hypertensi. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kebanyakan primer. Kita bilang primer itu multifaktor. Jadi kita nggak bisa nunjuk satu, oh ini kamu gara-gara ini atau kamu gara-gara ini gitu. Jadi multifaktor yang saling berkesinambungan itu menyebabkan akhirnya tekanan darahnya tinggi. Yaitu hipertensi primer. Jadi majority itu hipertensi primer. Tapi kalau hipertensi sekunder itu hipertensi yang kita tahu, oh ini gara-gara dia ada problem di ginjalnya. Oh ini ada tumor di otaknya menyebabkan ada gangguan sekresi hormon sehingga tensinya naik gitu. Cuman memang itu kasusnya lebih sedikit. Jadi banyak kan primary hipertensi. Jadi multifaktor. Mulai dari gaya hidup, ada faktor tadi genetik juga ada, faktor makanan dan lain-lain. Jadi multifaktor ya. Iya. Jadi kenapa akhirnya orang bisa mengalami hipertensi dan ternyata lebih banyak yang primary. Primary. Jadi bingung ya faktor yang mana yang sudah mencetuskannya ya. Tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas hipertensi dan komplikasinya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hardri Indradi, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah sekarang ngomongin hipertensi. Kalau tadi kan udah caranya ya, ngitung. Kalau di blok 200 ternyata pas mengalir pertama 140. Tapi kan kalau kita ngomongin hipertensinya sendiri tadi sudah disebut sebenarnya. Kayak di batas base-nya adalah di 120/80. Jangan sampai lebih kalau bisa gitu ya, di bawah itu gitu ya. Nah hipertensi itu sendiri kondisi yang seperti apa dan kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Maksudnya ketika ada angka-angka yang kayak oh di atas 140 itu udah atau 130 tadi ya pre-hypertension atau gimana tuh dok? Ya jadi... kenapa kita ribut-ribut dengan angka itu gitu ya? Iya. Nah, kenapa kita ribut-ribut dengan angka itu? Jadi sebenarnya tekanan darah tinggi itu yang pertama itu dia membebani jantung. Dia membebani jantung. Karena kan kalau misalnya tensinya makin tinggi, pompa kan jantung pompanya makin berat ya. Tapi sorry dok, sebelum dilanjutkan, bukankah yang memompa dan memberikan tekanan itu jantung? Iya, tapi kan maksudnya gini. Jadi karena suatu kondisi dia harus pompanya tekanannya tinggi gitu loh. Supaya karena faktor yang lain. Karena faktor yang lain, misalnya kekakuan pembuluh darah dan lain-lain. Pokoknya intinya untuk dia running supaya sistem sirkulasi berjalan dengan baik, dia jantung perlu pompanya
tekanannya lebih tinggi. Oh, ibarat kata kalau di rumah tadi analoginya pipa, terus di dalam pipanya itu ada banyak kotoran, sumbatan-sumbatan sehingga tekanan lebih kencang dan akhirnya berefek ke pompanya gitu ya? Macam-macam sih sebetulnya, nggak sesimpel kayak di rumah gitu ya. Kadang-kadang masalah katup, kadang-kadang atau dan lain-lain, pokoknya multifaktor itu yang menyebabkan akhirnya si jantung itu pompanya tekanannya mesti tinggi. Nah, itu kan otot ya. Nah, kalau konsekuensinya apa? Kalau kita olahraga ototnya makin besar kan. Jantungnya makin besar, tapi bukannya makin kuat dia. Ketika dia pada saat tertentu dia akan makin besar, pompanya makin lemah. Betul. Makin lemah. Nah, kalau dalam lemah itu kita lihat aja jalan sedikit ketika dia perlu ini capek, sesek. Yang kita bilang itu jadi heart failure, gagal jantung. Oke. Terus yang kedua, kalau tekanan darah tinggi dibiarkan terus-menerus dibiarkan tinggi ya, itu pembuluh darah pipa. Kalau masih muda dia elastis, no problem. Ya, tapi kalau terus dikasih tekanan tinggi terus, nanti lama-lama pembuluh darahnya ini akan kaku. Terjadi kerusakan di endotel-endotel, di permukaan-permukaan pembuluh darah, sehingga kalau terlalu tinggi, bisa pecah atau ditambah dengan metabolik lain, dia permukaannya rusak, terbentuk plak tadi yang dibilang, sumbatan. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah dan lain-lain, itu akhirnya terbentuk plak. Nah, di situ jadi makanya dokter selalu ribut-ribut dengan si angka tekanan darah itu. Efek jangka panjang sih, memang. Nggak langsung immediately langsung timbul gitu keluhan apa. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, eventually merusak. Aduh, iya. Tapi kalau ngomongin gejala hipertensi, sebelum akhirnya kita bahas komplikasinya, kerasa nggak sih dok? Kan banyak orang kayak nggak kerasa tiba-tiba pas ditensi ketahuan, oh ini udah hipertensi, kayaknya nggak menimbulkan gejala atau gimana sih? Betul, jadi hipertensi kebanyakan tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau tekanan darah kita grafiknya tuh naiknya pelan gitu ya. Badan sudah menyesuaikan. Ada pasien saya datang tensinya 200, dia sampai, masa sih dok alatnya rusak kali dok? Saya nggak berasa pusing, nggak berasa sakit kepala, nggak rasa apa-apa. Itu banyak tuh dok kayak gitu. Yes, karena kalau tekanan darahnya itu naik pelan-pelan, itu dia badan menyesuaikan sehingga dia tidak merasa keluhan apa-apa. Nah, cuma tiba-tiba ketika komplikasi itu terjadi, pembuluh darah itu pecah, tersumbat, dan baru muncul. Kita nggak mau sampai situ baru kita minum obat darah tinggi kan. Aduh, iya betul. Itu yang terjadi. Jadi benar-benar ya, maksudnya kayak karena berarti tidak bisa mendadak ya itu tekanan darah tinggi tiba-tiba blok, kecuali yang tadi yang kafein tadi ya. Tapi kan hanya sementara gitu. Sebetulnya gini, jadi kalau tekanan darah tinggi tiba-tiba langsung rasa sakit kepala, leher tegang, itu biasanya ini. Jadi dia biasanya misalnya normal gitu ya. Kemudian dia emosi, dia lagi marah-marah atau dia lagi kesel atau lagi apa, tiba-tiba naik tinggi, itu yang menimbulkan gejala. Oh, makanya orang yang langsung emosi itu biasanya langsung pusing. Aduh, gitu sakit ya. kepala. Tapi kalau yang naiknya pelan, tubuh udah menyesuaikan. Tidak ada gejala biasanya. Baru ketahuan setelah terjadi komplikasi. Ya, kalau dia lagi check up atau apa kayak gitu, baru ketahuan tekanan darah tinggi kayak gitu. Tapi yang sesaat tadi yang kayak marah, lagi emosi segala macam itu dia bisa turun lagi setelah cooling down? Oh iya dong. Itu kan hanya sesaat aja. Tapi dia bisa kayak katanya ya selama ini pernah dengar kalau sering kejadian kayak gitu itu juga bisa berujung pada hipertensi karena udah ibarat katanya apa sih katupnya udah biasa loss gitu dan ke depan bisa mengalami hipertensi beneran gitu. Ya biasanya sih itu faktor risiko aja ya. Jadi itu faktor risiko. Jadi biasanya kalau orang yang memang nggak punya bakat hipertensi mau dia marah-marah pun tensinya nggak akan terlalu naik tinggi lah. Oke. Kita hanya sesaat pas lagi emosi ya. Kalau bisa jangan emosi lah ya, semua bisa dihadapi dengan kepala dingin. Betul. Nah, kalau ngomongin komplikasinya, nah tadi kan udah kesebut, salah satunya adalah jantung ya, bisa membuat kinerja jantung menjadi berat. Tapi hanya membuat kinerjanya semakin berat atau bisa lebih dari itu, maksudnya bisa merusak jantung kah? Atau tidak hanya sekedar organ jantung, tapi mungkin organ yang lainnya ketika kita berbicara komplikasi dari hipertensi, dok? Jadi karena pembuluh darah yang pipa itu tadi ada dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, pembuluh darah. Dan tadi saya udah singgung sedikit bahwa hipertensi itu merusak pembuluh darah sebetulnya. Nah, dan pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh lagi? Di seluruh tubuh. Jadi sebetulnya ya tinggal lihat dulu pembuluh darah mana yang rusak duluan.
Kalau di kepala bisa stroke, Aduh. di mata, gangguan penglihatan, jantung juga dua. Satu dia pompanya yang berat, terus jangan lupa si jantung itu pun perlu nutrisi kan, yang kita bilang pembuluh jantung koroner. Jadi pembuluh darah jantung koroner tuh jadi pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi si jantung itu supaya dia dapat nutrisi, dapat oksigen. Kalau itu tersumbat, nah itu yang kita bilang serangan jantung, penyakit jantung koroner. Nah, jadi dua sisi dia kena. Ya. Dan lain-lain. Bisa ke ginjal, itu juga sering ya. Jadi penyebab nomor 1, 2 orang cuci darah tuh itu gantian antara hipertensi dan diabetes. Oke. Tapi kalau tadi disebutkan, oh iya betul pembuluh darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan pasti akan melewati organ-organ gitu ya. Nah, tergantung nih di pembuluh mana dia yang pecah atau rusak lah gitu. Nah itu faktor yang akhirnya menyebabkan, oh ini rusaknya di bagian sini itu apa dok? Ya nggak spesifik baru. Nggak spesifik, oke. Jadi ya istilahnya yang mana rusak duluan aja gitu. Dan itu tidak ketahuan ya bakal misalnya risiko Yang mana duluan yang gitu. mana duluan. Oh oke. Tapi kalau lihat prevalensinya selama ini kalau ngomongin hipertensi yang paling banyak di mana dok? Di jantung kah atau di mana? Jantung, ginjal, dan faktor resiko stroke. Oke. Nah kalau sudah kejadian seperti itu sebenarnya dengan beberapa kondisi entah di jantung kayak tadi ginjal itu kan berarti harus ada 2 penanganan ya. Yang pertama hipertensi dan kedua di organ yang kena komplikasinya. Itu untuk penanganannya pengobatannya gimana? Apakah bisa paralel atau gimana? Oh ya harus paralel. Jadi yang satu kita harus obatin yang ada lagi problem nih misalnya jantungnya, ginjalnya. Yang kedua adalah kita juga jangan sampai nanti timbul problem yang baru lagi kan. Artinya tekanan darah harus kita kendalikan. Jadi kita mesti jalan dua-duanya. Oke. Jadi hipertensinya ditangani tergantung organ mana Organ target yang terkena juga harus diobati. Entah itu jantung, ginjal dan lain sebagainya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Bu Rita nih ya. Pagi dok, ibu saya usia 58 punya hipertensi, tapi dia nggak selalu minum obatnya. Sebenarnya tadi kita mau tanya itu ya lanjut, tapi udah ditanya. Tapi dia nggak selalu minum obatnya. Ibu saya hanya minum obat hipertensi pas ngerasa pusing aja. Oh tadi lagi marah-marah ya dok ya. Apa kondisi ini bisa membahayakan kesehatan ibu saya? Terima kasih. Oke, ada riwayat hipertensi tapi minumnya pas lagi pusing aja. Gimana tuh dok? Iya, ini yang kesalahan ya banyak sih bukan ini aja. Jadi banyak orang yang banyak kasus seperti ini. Karena kan kalau hipertensi seperti saya bilang ya hampir nggak ada gejala kan. Betul. Nah sekarang gimana sih rasanya orang minum obat tapi dia nggak merasa sakit apa-apa. Akhirnya ada kayak denial juga nggak sih akhirnya? Iya, betul gitu. Nah cuman problemnya kalau dia nanti minum, nanti enggak, nanti minum, nanti enggak gitu ya. Grafik tekanan darah tuh nanti tinggi, terendah, tertinggi, terendah gitu. Nah grafik yang seperti itu sebetulnya lebih cepat merusak endotel, permukaan pembuluh darah. Lebih berbahaya. Jadi saya tidak menyarankan cara minum yang seperti itu. Berarti kalau udah ada resep obat hipertensi seperti ini, dia harus diminum apapun kondisinya. Mau ngerasa pusing nggak pusing harus diminum terus. Jadi gini, tentu kalau misalnya dia ada keluhan sebaiknya memeriksakan diri ke dokter supaya kita bisa lihat apakah pusing ini correlate dengan tekanan darah atau ada yang lain. Karena pusing bukan cuma tekanan darah tinggi aja gitu. Tapi memang kalau orang yang sudah apalagi hipertensi primer itu one of degenerative process ya. Proses degeneratif. Betul. Jadi biasanya memang dulu-dulu makanya kan quotes-nya terjadi pada orang tua gitu. Iya. Cuman kalau seperti itu memang kita sarankan untuk continue minum obat darah tinggi terus. Karena prinsipnya tidak menyembuhkan tapi mengendalikan. Jadi kalau misalnya minum obat nih tensinya udah bagus. Bukan kayak orang batuk pilek, minum obat sembuh, selesai, sehat gitu kan. Tapi itu sebetulnya definisinya terkontrol dengan obat, bukan sembuh. Oke. Kenapa kita harus mengontrol? Untuk mengurangi komplikasi dari tekanan darah tinggi. Apalagi kalau ini udah usia juga ya, harus benar-benar terkontrol ya. Jangan asal ngerasa pusing aja baru diminum gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Rita ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir ya pemirsa. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Hardy Indradi, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Suci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke dok, kita masih bahas seputar hipertensi dan komplikasinya. Tadi ada penelpon dok, tapi karena waktu kita terbatas di segmen terakhir ini, kita sudah tampung pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan dari penelponnya. Yang pertama adalah MCU untuk hipertensi ini yang MCU yang umum atau ada MCU khusus dok? Oh, kalau tekanan darah sih rata-rata semua MCU akan melihat tekanan darah ya. Jadi nggak spesifik harus yang gimana. Tergantung kebutuhan sebetulnya. Tergantung kebutuhannya. Iya. Jadi lihat dari usia, dia ada penyakit resiko apa sebelumnya gitu kan. Tentu ya makin banyak penyakit komorbidnya ya sebaiknya semakin lengkap MCU-nya semakin baik gitu. Nah, itu ya. Terus yang kedua, digital dan konvensional. Tadi sempat kita bahas juga ya, maksudnya dipompa gini-gini kayak PA raksa itu ya, kayak yang dulu gitu ya, naik turun sama yang sekarang sudah digitalized gitu. Itu beda sama mana yang lebih akurat atau gimana dong? Iya, sebetulnya kalau ditanya lebih akurat harusnya sama ya, karena itu kan sudah terstandarisasi. Memang kita sudah menghindari penggunaan air raksa karena tidak ramah lingkungan, sehingga memang hampir rata-rata sekarang digital ya, blood pressure monitor ya. Nah, cuman memang seperti alat-alat kedokteran yang lain, bahwa alat pengukur tekanan darah itu seharusnya dikalibrasi setiap beberapa waktu gitu. Supaya tetap akurat ya? Tetap akurat. Kan kalau di rumah sakit dia ada schedule ya untuk kalibrasi. Nah mungkin kalau mau gampang sih kalau lagi kontrol ke dokter dibawa aja alatnya. Jadi satu ukur alat rumah sakit, satu ukur alat dia. Kalau dia nggak terlalu banyak perbedaannya ya masih oke. Iya, karena sekarang udah dijual bebas dok, banyak yang bisa beli ya. Oke, yang ketiga, harus berapa kali sehari? Kan tadi udah dibilangin, oh harus dalam kondisi tenang, harus minimal 2 kali untuk menentukan pasnya angkanya. Sehari emang bisa boleh berapa kali atau gimana? Jadi sih sebetulnya saya nggak menyarankan untuk mengukur berulang-ulang terus ya. Nanti apalagi makin panik kan, ukur tinggi, wah 5 menit tensi lagi, naik lagi, makin lama makin panik malah tensinya makin naik. Jadi sebetulnya saya sih menyarankan dalam kondisi istirahat. Saya biasanya menganjurkan pasien saya pagi hari pada waktu bangun tidur, belum ngapa-ngapain ditensi. Kemudian pada waktu sore hari udah mau istirahat, udah lagi nonton-nonton TV begitu, 15 menit ditensi. Nah, mungkin nanti bisa dilakukan kalau memang yang sudah ada hypertension, itu biasanya kita bikin diary. Jadi tanggal segini, tensi pagi berapa, tensi sore berapa, nanti kita lihat rata-ratanya. Oke, dia journaling tapi journalingnya tekanan darahnya ya. Yes. Oke, yang terakhir, kalau udah ada hipertensi dan mengalami stroke, berarti perawatannya seperti apa? Berarti perawatan khusus pasien stroke dong berarti dok? Betul. Jadi kalau misalnya dia dalam kondisi akut, nah, itu biasanya nanti dari pihak dokter saraf, itu dia ada targetnya, nggak bisa langsung cepet-cepet kita langsung tarik normal. Bertahap. Tapi kalau misalnya dia stroke-nya maksudnya sudah kronis ya, tentu kita targetnya sama, senormal mungkin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jangan sampai ada serangan kedua, ketiga dan lain-lain. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan penelpon kita tadi ya, yang ada di ujung telepon ya. Oke, kita lanjut lagi dok. Kalau orang sudah mengalami hipertensi sebenarnya, kan ada orang yang langsung minum obat gitu ya dok, langsung nurunin gitu. Itu efektif nggak sih atau kayak hanya sesaat aja gitu? Jadi maksudnya kalau orang hipertensi apakah harus Langsung minum obat atau enggak gitu ya? Sebenarnya begini, jadi kita lihat lagi. Jadi penderita ini usia muda, usia tua, tekanan darahnya sampai setinggi apa, gitu ya. Biasanya kalau misalnya pasien itu usia muda misalnya ya, kemudian dia datang dengan berat badan berlebih, obesitas gitu. Ya mungkin baru grade 1, 140, 150 kayak gitu. Kalau saya minta dia untuk lifestyle modification dulu. Dia Bisa pengaruh itu ya? Bisa pengaruh. Bisa pengaruh. Exercise, dietnya diatur, rendah garam, ya kan? Pola tidur gitu? Pola tidur, termasuk pola tidur. Termasuk katanya kalau mau ngetes tuh nggak boleh habis begadang katanya? Iya. Jadi dia rubah dulu. Saya kasih kesempatan dulu beberapa bulan. Nanti kita lakukan pengukuran ulang. Ya, berdasarkan pengalaman saya kalau baru naik-naik sedikit dengan perubahan pola hidup seperti itu bisa membaik, bisa terjadi penurunan tekanan darah. Maksimal di angka berapa tadi dok?
Eh, Yang modifikasi itu? modifikasi mungkin 140, 150 kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau yang lebih tinggi atau yang lebih Nggak tua bisa. nggak usah merubah gaya hidup, enggak. Tetap harus. Tetap harus, tetap. Itu part dari terapi. Nah, nanti biasanya kalau dia menjalankan itu dengan baik, mungkin kebutuhan obatnya akan berkurang. Dosisnya turun atau gimana kayak gitu. Oke. Berarti kalau udah di atas 150 tetap harus hidup, tetap harus mengubah pola hidup lebih. Tapi tetap di posisi 150 ke atas harus didampingi dengan obat. Iya, jadi kan biasanya kan kalau misalnya kita lihat lagi kan profil pasien ya. Kita kan harus lihat profil pasien. Kalau dia tekanan darah tinggi, kok fungsi ginjalnya udah mulai turun-turun gitu kan. Atau kita lihat pas kita rekam jantung kok jantungnya mulai agak besar. Kalau itu saya langsung biasanya intervensi dengan obat. Gitu. Tapi kalau usia muda, masih semua pressure semua masih normal, cuman tekanan darah tinggi aja, saya encourage untuk lifestyle modification. Tapi kalau di atas kayak 200 itu seumur hidup harus konsumsi obat nggak sih? Kalau udah 200 agak susah ya lepas. Mungkin dikurangin ya dengan lifestyle modification, mungkin obatnya dikurangin. Oke ya, pokoknya intinya jaga kesehatan. Kalau bisa ya pola hidupnya lebih sehat, pola makannya dijaga. Apalagi kalau udah ketahuan, oh udah di atas 150. Tapi doa kita semoga tidak sampai 120 ya, masih di bawah itu. Terima kasih Dr. Hardy, semoga ini menjadi pecut untuk kita semuanya untuk menjaga kesehatan. Karena selama ini kita mungkin makan enak dan lain sebagainya, nggak sadar bahwa ini bisa mengaruhi tekanan darah kita. Thank you dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah, teman-teman di rumah sakit, cinta kasih si Cengkareng ya dok ya, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Hardy, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badliah Somit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga tekanan darah Anda, jangan sampai hipertensi. Sampai jumpa.